Karakter Ken Arok. Nama asli Ken Arok atau Sri Rajasa tidak diketahui. Nama Ken Arok hanya dijumpai dalam Pararaton, sehingga diduga kuat merupakan nama ciptaan si pengarang sebagai nama masa muda dari Sri Rajasa. Ken diartikan putra atau putri pejabat. Nama Arok diduga berasal dari kata rok yang artinya rampas. Jadi nama Arok bisa juga diartikan perampas. Tokoh Ken Arok memang dikisahkan sebagai anak pejabat yang suka merampas dan gemar berkelahi. Sedangkan Sri artinya bangsawan, raja atau ratu. Nama Rajasa dalam bahasa Sanskerta diartikan dengan merebut. Selain dijumpai dalam naskah sastra Pararaton dan Negara Kertagama, juga dijumpai dalam prasasti Balawi yang dikeluarkan oleh Raden Wijaya. Pendiri Majapahit, tahun 1305. Dalam prasasti itu Raden Wijaya mengaku sebagai anggota keluarga Wangsa Rajasa dan memang adalah keturunan Rajasa. Nama Sri Rajasa ini adalah bentuk halus dari nama Ken Arok. Pengarang Pararaton juga menciptakan karakter tokoh Ken Arok sebagai masa muda Sri Rajasa dengan penuh keistimewaan. Ken Arok sendiri diberitakan sebagai putra Brahma, titisan Wisnu, serta penjelmaan Siwa, sehingga seolah-olah karakter dan kekuatan Trimurti berkumpul dalam dirinya. Terlepas dari benar atau tidaknya kisah Ken Arok, dapat ditarik kesimpulan kalau Sri Rajasa, pendiri kerajaan Tumapel, merupakan seorang anak bangsawan yang dipercaya sebagai titisan dewa yang memiliki kecerdasan, Brahma, Wibawa, Wisnu, dan keberanian, Siwa, di atas rata-rata sehingga dapat mengantarkan dirinya sebagai pendiri dan pembangun suatu dinasti baru yang menggantikan dominasi keturunan Airlangga dan Wangsa Isyana dalam memerintah Pulau Jawa. Ken Arok lahir pada tahun 1182, sebagai putra Gajah Para dari desa Campara Bacem, Sutojayan, Blitar dengan seorang wanita desa Pangkur Jiwut, Ngelegok, Blitar bernama Ken Endok. Gajah adalah nama jabatan setara Wedana pembantu Adipati. Pada era Kerajaan Kediri, Gajah Para telah meninggal dunia saat Ken Arok masih dalam kandungan. Pada saat ibunya dibawa ke Kediri, bayi Ken Arok dibuang di sebuah pemakaman, hingga kemudian ditemukan dan diasuh oleh seorang pencuri bernama Lembong. Teman-teman tolong subscribe dan nyalakan lonceng channel Momo Ayo Belajar ini supaya dapat informasi menarik lainnya. Terima kasih. Ken Arok tumbuh menjadi berandalan yang lihai mencuri dan gemar berjudi, sehingga membebani Lembong dengan banyak hutang. Lembong pun mengusirnya. Ia kemudian diasuh oleh Bango Samparan, seorang penjudi dari desa Karuman sekarang Garum, Blitar, yang menganggapnya sebagai pembawa keberuntungan. Ken Arok yang tidak betah hidup menjadi anak angkat Genuk Buntu, istri tua Bango Samparan dan istri mudanya yang bernama Tirtaya. Istri muda Bango Samparan mempunyai 5 anak, yaitu Panji Bawuk,
Panji Kuncang, Panji Kunal, Panji Kenengkung dan yang bungsu wanita bernama Cucu Puranti kemudian bersahabat dengan Tita, anak kepala desa Siganggeng sekarang Senggreng, Sumber Pucung, Malang. Keduanya pun menjadi pasangan perampok yang ditakuti di seluruh kawasan kerajaan Kadiri. Setelah itu, Ken Arok bertemu seorang Brahmana dari India bernama Loh Gawe, yang datang ke tanah Jawa mencari titisan Wisnu. Dari ciri-ciri yang ditemukan, Loh Gawe yakin kalau Ken Arok adalah orang yang dicarinya. Berdasarkan serat para raton, Ken Arok disebut pula Ken Angrok digambarkan juga sebagai keturunan Dewa Brahma.